Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, S1, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang Persamaan diferensial linear tak homogen kelas N dengan koefisien konstan metode inverse operator. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zidan Manangin selaku pemateri pertama. Saya Sidar Mamu selaku pemateri kedua, dan saya Yuniarti Tarima selaku pemateri ketiga, dan saya Ridya Apriyanti Salim selaku pemateri keempat. Ya, untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Baik, di materi pertama ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial non-homogen orde N, koefisien konstan. Yang pertama kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan diferensial linear orde N yaitu AN Y turunan kedua ditambah AN min 1 Y turunan N min 1 sampai dengan A2Y turunan kedua ditambah A1 Y turunan pertama ditambah A0Y sama dengan Rx, di mana Rx itu adalah bukan sama dengan 0. Dan selanjutnya AN 1 sampai dengan A2, A1 dan A0 adalah konstanta real, sedangkan Rx itu tidak sama dengan 0. Maka solusi umum dari persamaan diferensial non-homogen koefisien konstan tersebut adalah bentuk Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH merupakan solusi umum persamaan diferensial homogen dan juga YP merupakan solusi khusus yang berkaitan dengan Rx. Ada beberapa cara untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial homogen koefisien konstan, yaitu antara lain yang pertama ada metode koefisien hak tentu, yang kedua ada metode inverse operator, yang ketiga ada metode variasi parameter, dan yang keempat ada metode singkat. Dan yang akan dibahas di kelompok kami adalah metode inverse operator. Nah, membahas tentang inverse operator, yaitu ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu dengan operator D, di mana operator D ini merupakan bentuk lain dari dy per dx, di mana yang kita ketahui bersama bahwa dy per dx ini merupakan turunan pertama atau y aksen. Jadi bentuk dari dy per dx ini dapat kita tuliskan juga sebagai y aksen ataupun dapat kita tuliskan dengan dy. Contoh lainnya mungkin apabila dy per dx ini dapat kita tuliskan misalnya y aksen, y double aksen dapat kita tuliskan dengan d2y ataupun dapat kita tuliskan dengan d2y per dx2. Dan misal terdapat persamaan diferensial linear orde 2 non-homogen, yaitu misalnya ada bentuk AY turunan kedua ditambah AY turunan pertama ditambah C sama dengan Rx. Dan pada bentuk ini memiliki akar-akar karakteristik yang bersesuaian dengan persamaan diferensial homogen, yaitu ada lambda 1 dan juga lambda 2. Apabila kita menggunakan operator D pada persamaan diferensial di atas, dapat dituliskan yaitu dia menjadi bentuk D dikurang lambda 1 dikali D dikurang lambda 2 Y sama dengan Rx. Nah, di sini yang merupakan akar-akar karakteristiknya yaitu ada lambda 1 dan juga lambda 2. Nah, maka dari itu YP yang memenuhi adalah dapat kita tuliskan YP sama dengan 1 per D dikurang lambda 1 dikali D dikurang lambda 2 dikali Rx. Dan selanjutnya kita memfaktor integrasikan atau memfaktor integralkan kedua sisi dari baik itu D dikurang lambda 1 dan juga D dikurang lambda 2. Dan untuk menentukan yang mana terlebih dahulu yang akan kita faktor integralkan, itu tidak ada peraturan yang mengatur ataupun tidak ada aturan
yang mana terlebih dahulu yang kita faktor integralkan. Namun di sini kami memfaktor integralkan terlebih dahulu, yaitu D dikurang lambda 2. Maka dari itu hasil pemfaktorannya dapat kita tuliskan, yaitu menjadi bentuk yang selanjutnya, yaitu mendapatkan 1 per D dikurang lambda 1 dikali E pangkat lambda 2X integral E pangkat min lambda 2X dikali Rx dx. Dan di sini bentuk ini kita setelah mendapatkan Rx, nilai Rx yang baru yang menggantikan nilai Rx yang pertama. Dan selanjutnya kita memfaktor integralkan 1 per D dikurang lambda 1 dengan nilai Rx yang kita dapatkan yang baru. Maka dari itu kita mendapatkan hasil, yaitu E pangkat lambda 1X integral E pangkat lambda 1X dikali Rx dx dikali E pangkat lambda 2X integral E min lambda 2X dikali Rx dx. Dan dalam pengintegralan itu dapat dicari YP dan dapat dilakukan secara bergantian. Dan di sini untuk memfaktor integralkan kedua sisi akar-akar yang ada di atas itu tergantung dari akar tertingginya. Apabila di sini terdapat akar tertingginya adalah lambda 2, maka kita melakukan pemfaktor integralan atau faktor pengintegrasian sebanyak 2 kali. Dan apabila di sini terdapat lambda 3, maka kita melakukannya sebanyak 3 kali dan seterusnya. Nah, dengan pendekatan pada penjelasan yang telah dijelaskan tadi, maka secara umum YP yang memenuhi yaitu YP sama dengan 1 per D dikurang lambda 1 dikali D dikurang lambda 2 dikali D dikurang lambda 3 sampai dengan D dikurang lambda N dikali Rx. Maka hasilnya dapat kita tuliskan yaitu E pangkat lambda 1X integral E pangkat lambda 2 dikurang lambda 1X integral E pangkat lambda 3 dikurang lambda 2X sampai dengan integral E pangkat lambda N dikurang lambda N dikurang 1X integral Rx E pangkat min lambda Nx dx. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh 1. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat 3X. Nah, untuk yang Rx ini tidak sama dengan 0. Maka untuk mencari solusinya kita bisa menggunakan Y sama dengan YH tambah YP. Nah, untuk menentukan YH kita bisa menggunakan persamaan karakteristik dari Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Di sini kita bisa ubah menjadi bentuk operator D seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, di mana D kuadrat Y sama dengan Y double aksen atau D kuadrat Y per DX kuadrat bisa kita ubah menjadi operator D. Berarti kita bisa tuliskan D kuadrat Y kurang 3DY tambah 2Y sama dengan 0. Apabila setiap sukunya kita keluarkan Y-nya, maka kita dapat bentuk D kuadrat kurang 3D tambah 2Y sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan D min 2 kali D min 1Y sama dengan 0, sehingga didapat akar-akar persamaan karakteristiknya lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Dan karena ini bentuknya adalah yang real dan berbeda, maka untuk yang solusi umumnya kita gunakan YH sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Bentuk solusi YH ini kita gunakan bentuk operator D-nya untuk mencari YP. Tadi rumus YP-nya kan 1 per D lambda 1 kali D lambda 2 Rx.
ini penempatan posisinya bisa seperti ini, dibalik juga tidak masalah. Nah, di sini kita dapat jadi 1 per D-2 kali D-1 Rx, di mana Rx ini kita ganti dengan E pangkat 3x. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu yang D-2. Jadi kita gunakan rumus faktor integrasi tadi, jadi rumusnya kan E pangkat lambda 1x. Nah, di sini kita gunakan sebagai lambda yang pertama yang kita integralkan yang nilainya terbesar. Jadi, E pangkat 2x integral E pangkat min 2x kali E pangkat 3x dx. Selanjutnya kita selesaikan yang di dalam sini. Jadi, E pangkat min 2x kali E pangkat 3x. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Min 2x tambah 3x, jadi didapat E pangkat x dx. Nah, ini diintegralkan maka didapat E pangkat 3x. Nah, ini menjadi Rx baru. Dengan menggunakan Rx baru ini, kita bentuk jadi faktor integrasinya seperti tadi. Jadi menggunakan lambdanya yang satu ini, sehingga faktor integrasinya menjadi E pangkat x. Integral E pangkat min x. Jadi ini lawan dari E pangkat x. Kali E pangkat 3x dx. Nah, kita selesaikan dulu. E pangkat min x kali E pangkat 3x dx. Ini bisa ditambah jadi E pangkat 2x dx. Kemudian kita integralkan untuk E2x dx. Jadi seper 2 E pangkat 2x. Nah, ini menjadi perkalian sama dengan E pangkat x kali seper 2 E pangkat 2x. Sehingga hasilnya menjadi seper 2 E pangkat 3x. Nah, ini menjadi YP baru 1 per 2 E pangkat 3x. Sehingga untuk YH tambah YP kita dapat C1 E pangkat x tambah C2 E pangkat 2x tambah seper 2 E pangkat 3x. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait contoh kedua, di mana kita akan menyelesaikan persamaan diferensial ini, y double aksen ditambah y aksen dikurang 2y sama dengan 2 dikali 1 tambah x dikurang dengan x kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan ini, karena ini terkait persamaan diferensial non-homogen metode inverse operator, kita menyelesaikan menggunakan solusi pada persamaan diferensial non-homogen, yaitu y sama dengan YH tambah dengan WT. Nah, kita menentukan YH-nya terlebih dahulu. Di sini, untuk menentukan YH-nya pada persamaan karakteristik persamaan diferensial ini, kita akan menggunakan metode inverse operator. Nah, diketahui bahwa pada metode inverse operator itu dia menggunakan operator D. Operator D adalah sama dengan turunan pertama dari Y, yaitu DY per DX, atau sama dengan Y aksen. Nah, di sini telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa metode inverse operator akar-akar karakteristik dari PD homogen ini, yaitu D dikurang dengan menggunakan operator D dikurang dengan lambda 1 dikali dengan lambda 2 dikali dengan Y sama dengan Rx. Nah, di sini kita akan mencari lambda 1-nya terlebih dahulu, lambda 2, kemudian kita akan mendapatkan YH-nya. Nah, pada contoh kedua ini, dari persamaan ini kita akan ubah dulu ke dalam operator D. Turunan ini akan diubah ke dalam operator D. Dia Y aksennya, Y double aksen menjadi D kuadrat karena D turunan kedua, dan Y aksen menjadi D dikurang dengan 2. Nah, pada PD inverse operator dia ini pemfaktoran dari nilai yang dimasukkan tadi. Kemudian dari nilai ini kita akan faktorkan lagi menjadi D ditambah dengan 2 dikali dengan 2 kurang 1 Y. Ini sama dengan U. Nah, kita akan mencari
lambda 1 dan lambda 2-nya. Di sini untuk mencari lambda 1 dan lambda 2-nya ada persamaan homogen, yaitu dia diperang dengan lambda 1 diperang dengan lambda 2 sama dengan Y sama dengan Rx. Nah, sama dengan 0, 0. Nah, di sini diketahui lambda satunya adalah min 2. Kenapa min 2? Karena ini kan pertama didapatkan dari pemfaktoran adalah negatif positif 2 dikalikan dengan min lambda 1 menjadi min ini lambda satunya adalah 2 dikali dengan min jadi min 2. Kemudian sama juga dengan yang lambda 1 sama dengan juga dengan lambda 2. Lambda 2 dia adalah min dikali dengan min lambda 2-nya min 1 menjadi positif 1. Kemudian sehingga didapat IH-nya adalah ini. Persamaan IH ini dia adalah C1E pangkat lambda X, lambda 1X ditambah C2E pangkat lambda X, lambda 2X. Nah, di sini diketahui lambda satunya adalah min 2, kita masukkan saja min 2. Jadi min 2 dikali dengan X min 2X, kemudian lambda 2-nya adalah 1, jadi 1 dikalikan dengan X adalah X. Jadi, IH-nya mendapat hasil dari IH-nya itu 1 C1E pangkat min 2X tambah C2E pangkat X. Tentukan YP-nya lagi. Nah, untuk menentukan YP ini sudah dijelaskan pada kategori sebelumnya bahwa rumus dari YP adalah 1 per D tambah dengan D dikurang dengan lambda 1 dikali D dikurang dengan lambda 2 Rx. Nah, ini adalah lambda 1 dan lambda 2 karena lambda 1 dan lambda 2 yang sudah diketahui bahwa lambda 1-nya adalah ini, lambda 2-nya adalah positif 1 sehingga kan menjadi lambda itu kan min, sehingga min ini kan tadi min dikali dengan min akan menjadi positif 2 dan positif 1 dikali dengan min menjadi min 1 sehingga ini adalah nilai dari lambda yang sudah dicari. Nah, kemudian di sini untuk menentukan mencari YP-nya kita akan menggunakan faktor integrasi per setiap ini nilai dari B operator dan lambda-nya. Kita akan menggunakan ini menentukan faktor integrasi dari setiap operator lambda-nya, ini akar-akar dari karakteristiknya. Nah, untuk akar karakteristik yang pertama kita akan menggunakan yang D kurang 1Y, ini akan dicari faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi sudah ada ketentuannya bahwa E pangkat dengan positif lambda integral E pangkat min dari lambdanya, lambda X kan, dikali dengan Rx-nya. Nah, nilai dari Rx ini sudah diketahui pada persamaan sebelumnya, ini adalah Rx-nya sesuai dengan persamaan bentuk umum dari ini. Persamaan diferensial non homogen. Sehingga Rx ini kita masukkan ke dalam dari faktor integrasi ini kita masukkan nilai Rx-nya kan. Kemudian ketika kita sudah memasukkan nilai Rx-nya, kita akan mengoperasikan bentuk ini. Pada faktor integrasi ini kita akan memasukkan mengalihkan dulu E pangkat min X dengan 2 sehingga setelah kita mengalihkan kedua ini, kita akan mengalihkan ke dalam persamaan ini lagi. Sehingganya menghasilkan 2E pangkat min X ditambah 1 tambah 2X. E pangkat min X dikurang dengan 2X kuadrat E pangkat min X dx. Nah, dari sini kita akan mencari integral dari setiap ininya. Integral pertama dari ini ya, hasil integral dari ini adalah min 4 E pangkat min X tambah 2X E pangkat min X tambah 2X kuadrat E pangkat min X tambah dengan 4E dikalikan dengan EX. Dari ini kita operasikan kembali, kita penjumlahkan dan kita kurangkan sesuai dengan suku-suku sejenisnya sehingga masih menghasilkan 2X kuadrat tambah 2X. Nah,
Kemudian untuk menyelesaikan faktor integrasi dia perlu menggunakan Rx. Nah, ketika kita sudah menentukan akar karakteristik pertama, kita akan menemukan Rx baru. Nah, ini Rx barunya untuk difaktor integrasikan pada akar-akar karakteristik. Ini kan akar karakteristik yang pertama yang di lambda 1 dan ini lambda 2. Karena lambda 2 yang sudah diketahui, kita akan mencari lagi akar-akar karakteristik pada operator D dan lambda 1-nya menggunakan Rx yang baru yang sudah ditemukan. Nah, sama seperti cara sebelumnya mencari faktor integrasi dari ini, yaitu dia akan menggunakan rumus ini, E pangkat dengan lambda X dikali dengan lambda 2X dikali integral E pangkat lambda X. Nah, kita akan masukkan nilai dari lambdanya. Sudah diketahui bahwa nilai lambdanya adalah min 2 karena karena dikalikan dengan min lambda 2X. Kemudian diintegralkan dengan E pangkat 2X. Ini sudah sesuai dengan ketentuan untuk mencari BP-nya. Menggunakan faktor integrasi. Kemudian kita masukkan nilai Rx-nya. Sama seperti tadi dikalikan dengan dx. Nah, untuk selanjutnya kita integralkan. Setelah kita operasikan ini, dikalikan ini, E pangkat 2X dikali dengan 2X kuadrat akan menghasilkan ini. Kemudian ini juga dikalikan ini akan menghasilkan 2xe pangkat 2x. Jadi ini adalah min 2x bukan 2x dikalikan dengan dx. Nah, hasil dari integral ini adalah integral dx nya menghasilkan x kuadrat dikali E pangkat 2x kurang E xe pangkat 2x tambah 1/2 E pangkat 2x tambah xe pangkat 2x dikurang 1/2 E pangkat 2x. Nah, kita akan mengoperasikan bentuknya terlebih dahulu. Ini akan habis karena 1/2 E pangkat 2x dikurang dengan ini habis. Kemudian ini juga habis, min xe kuadrat 2x ditambah dengan xe kuadrat 2x akan habis. Sisanya adalah x kuadrat E pangkat 2x akan dikalikan dengan ini. Karena ini memiliki pangkat variabel yang sama, apabila di perkalian pangkatnya akan ditambahkan sehingganya E pangkat min 2x ditambah dengan x kuadrat E pangkat 2x. Nah, ini min 2x ditambah dengan pangkat 2x nya ini akan menghasilkan E pangkat 0. Setiap apapun yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1, sehingga 1 dikali dengan x kuadrat adalah x kuadrat. Maka diperoleh nilai dari YP nya adalah x kuadrat. Karena sudah ditemukan nilai H dan YP nya, maka sudah bisa kita masukkan pada solusi umum dari persamaan I tadi. Sehingga penyelesaiannya persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan H tambah YP. Y hanya adalah ini, Y1E pangkat min 2x tambah C1 pangkat Y1E pangkat min 2x tambah C2E pangkat x tambah dengan YP-nya x kuadrat. Ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial homogen. Metode inverse operator. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Tentukan solusi dari D kuadrat dikurang 3D tambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat 2X kosinus 2X. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama bentuk homogen dari persamaan diferensial. D kuadrat kurang 3D tambah 2 dikali Y sama 0. Pemfaktoran dari D kuadrat 3D tambah 2 dikali Y sama dengan 0 menjadi D kurang 1 dikali D kurang 2 dikali Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya menjadi E kurang 1 kali E kurang 2 dikali Y sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan 2. Maka penyelesaian remaining-nya IH sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Langkah kedua yaitu menentukan YP. YP sama dengan 1 per D kurang 1 dikali D kurang 2 dikali Rx. Nilai Rx diketahui pada soal E pangkat 2X kosinus 2X. Maka menjadi
1 per D kurang 1 dikali D kurang 2 dikali E pangkat 2X kosinus 2. Selanjutnya kita akan mencari faktor integral dari 1 per D kurang 2. Maka hasilnya menjadi 1 per D kurang 1 E pangkat 2X integral E pangkat 2X kosinus 2X dikali E pangkat min 2X dx. Selanjutnya kita operasikan yang sejenis. E pangkat 2X dikali E pangkat min 2X hasilnya menjadi 1. Maka kosinus 2X dikali 1 tetap kosinus 2X. Maka hasilnya menjadi 1 per D kurang 1 dikali E pangkat 2X integral dari kosinus 2X dx. Integral dari kosinus 2X itu adalah 1/2 sin 2X. Maka hasilnya menjadi 1 per D kurang 1 dikali E pangkat 2X kali 1/2 sin 2X. Selanjutnya 1/2 kita tarik ke depan, maka hasilnya menjadi 1/2 dikali 1 per D kurang 1 dikali E pangkat 2X dikali sin 2X. Langkah selanjutnya kita mencari faktor integral dari 1 per D kurang 1. Faktor integral dari 1 per D kurang 1 itu E pangkat X, maka hasilnya menjadi 1/2 dikali E pangkat X integral dari E pangkat 2X kali sin 2X kali E pangkat min X dx. Nah, kita operasikan yang sejenis. E pangkat 2X dikali E pangkat min X hasilnya tinggal E pangkat X. Maka 1/2 E pangkat X integral E pangkat X sin 2X dx. Kita integralkan E pangkat X dikali sin 2X hasilnya itu 1/5 dikali E pangkat X kali min 2 cos 2X tambah sin 2X. Jadi hasil akhirnya menjadi 1/2 E pangkat X dikali 1/5 E pangkat X dikali min 2 kosinus 2X tambah sinus 2X. Maka terakhir yaitu penyelesaian persamaan diferensial. Kita ketahui bahwa Y sama dengan YH tambah YP. Karena nilai YH dan YP sudah kita dapatkan tadi, maka hasilnya menjadi C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X tambah 1/2 E pangkat X dikali 1/5 E pangkat X dikali min 2 cos 2X tambah sin 2X. Baik, itulah pembahasan materi dari kami. Thank you for watching. Jadi dari kelompok kami baru saja melakukan syuting ya. Di sana ada Afni. Halo Afni. Jangan lupa nonton channel kami guys. Ya, di sini ada Salim dan juga Ali sama-sama. Dadah, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.